Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan saya pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama kembali untuk membahas satu bagian berkenaan dengan tema kita dalam triwulan ini, berkenaan dengan dewasa di dalam Kristus. Kali ini kita akan bersama-sama membahas satu bagian, yaitu menghidupi gaya hidup mengampuni atau lifestyle dalam mengampuni orang lain. Satu gaya hidup yang diperlukan untuk menunjukkan kedewasaan seseorang di dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, sebelum kita akan berlanjut, marilah kita bersama-sama berdoa, mohon tuntunan Tuhan supaya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mari. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk pagi hari ini kami dapat bertemu kembali untuk bersama-sama belajar dari bagian firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat belajar dengan baik pada hari ini, berkonsentrasi terhadap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, ayat yang akan kita pakai pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Pada hari ini saya menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Hilangkanlah segala perasaan sakit hati, dendam, dan marah. Jangan lagi berteriak-teriak dan memaki-maki. Jangan lagi ada perasaan benci atau perasaan lain semacam itu. Sebaliknya, hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni, sama seperti Allah pun mengampuni kalian melalui Kristus. Ayat-ayat ini mengajari kita sekalian, saudara sekalian, pengampunan merupakan hal yang menjadi ciri seorang yang sudah dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya dewasa imannya di dalam Kristus. Jadi di sana yang ada di dalam hatinya adalah perasaan dan keputusan untuk mengampuni orang yang telah bersalah kepadanya. Itu sebabnya diminta supaya tidak ada lagi perasaan sakit hati, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi marah, tidak ada lagi saling memaki, saling menyalahkan, saling berteriak antara satu dengan yang lain. Tidak ada lagi rasa benci atau perasaan lain semacam itu. Yang ada adalah orang yang penuh kasih sayang, damai sejahtera di sana. Itu sebabnya diminta juga orang yang dewasa di dalam Kristus memiliki hati yang baik dan penuh dengan belas kasihan seorang dengan yang lain. Saudara sekalian, kita sadari sepenuhnya bahwa seseorang yang mendapat pengampunan, dimaafkan akan segala kesalahannya, diampuni dosa-dosanya, betapa lega hatinya. Luar biasa saudara sekalian, betapa lega hati saat seseorang mengetahui bahwa dia menerima pengampunan dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Apalagi dengan pengampunan itulah sebenarnya hubungan satu dengan yang lain dipulihkan kembali. Tidak ada lagi ganjelan di antara satu dengan yang lain. Nah, saudara sekalian, kalau kita menyadari hal ini, pertanyaannya adalah, apakah kita juga rindu membuat orang-orang lain, saudara-saudara kita yang bersalah kepada kita, merasa lega juga? Dan inilah
yang akan kita pelajari pada hari ini berkenaan kedewasaan di dalam Kristus. Salah satu cirinya adalah memiliki gaya hidup yang mengampuni. Dan kita sadari, saudara sekalian, mengampuni adalah tindakan yang tidak mudah untuk dilakukan. Nah, kita akan belajar pada bagian pertama ini berkenaan dasar-dasar untuk pengampunan. Meskipun sikap atau tindakan untuk mengampuni tidaklah mudah. Bahkan menurut pengalaman kita sehari-hari, kita tahu bahwa hal itu adalah mustahil bagi manusia untuk mengampuni. Kenapa? Karena di dalam diri manusia memiliki sifat egois yang selalu menginginkan pembalasan dendam. Karena menginginkan bahwa dirinya lebih daripada yang lain. Itulah sebabnya mengampuni adalah tindakan yang tidak mudah untuk dilakukan. Pengampunan memerlukan pengorbanan, baik harta maupun perasaan. Kalau seseorang sudah membuat kita rugi di dalam usaha kita, ataupun di dalam perbuatan mereka sehari-hari yang merugikan kita, kalau kita mengampuni, maka kita tidak akan menuntut untuk mengganti kerugian kita. Lalu siapakah yang membayarnya? Yang membayar adalah Dia yang rela untuk mengampuni orang yang bersalah tadi. Kalau berkenaan dengan harta, barangkali ada orang yang berhutang dan ternyata tidak bisa membayar, saudara sekalian. Dalam hal ini, kalau kita mengampuni dia, kita memaafkannya, maka kita menghapuskan hutang tersebut. Tapi sebenarnya siapakah yang membayar hutang tersebut? Tentunya kita yang memiutangi orang tersebut. Dan orang ini menjadi lega karena tidak lagi dikejar-kejar oleh utangnya, oleh kewajiban untuk membayarnya. Karena kita telah membayarnya. Dengan demikian kita berkorban untuk tidak menerima kembali apa yang sudah kita pinjamkan kepada saudara kita tersebut. Pengampunan memerlukan pengorbanan, baik itu harta maupun perasaan kita. Sering perasaan kita terluka, namun kalau kita sudah mengampuni, maka kita berusaha untuk melupakannya. Yang menjadi keinginan kita adalah satu, yaitu hubungan kita dengan saudara kita itu menjadi pulih kembali. Tanpa pengampunan, relasi atau hubungan antar pribadi saudara sekalian tidak mungkin terjalin kembali. Di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 5-11, Paulus mengajari kita sekalian, termasuk pada waktu itu mengajari jemaat agar mengampuni mereka yang telah berbuat salah dan mendapat disiplin gereja. Tujuannya adalah supaya gereja tidak pecah atau berantakan, tetapi relasi mereka, hubungan mereka di antara anggota jemaat pulih kembali. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dasar pengampunan kita adalah kasih kepada saudara-saudara kita. Contoh pengampunan yang tuntas sebenarnya telah dilakukan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus sendiri yang telah rela menjadi korban penebus salah agar hubungan manusia dengan Allah dipulihkan kembali. Saudara sekalian, bagaimana Tuhan Yesus Kristus rela untuk menggantikan kita supaya kita kembali memiliki relasi yang baik dengan Allah, bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, tetapi karena kasih-Nya yang begitu besar. Dia datang untuk mengambil hukuman kita dan menanggungnya supaya semua hutang dosa kita dihapuskan. Istilahnya,
dipakukan pada kayu salib, sehingga kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah telah mengambil inisiatif untuk mengampuni manusia berdosa melalui pengorbanan Sang Anak Domba yang tanpa cacat di kayu salib. Saudara sekalian, kita ingat dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang menjadi ayat-ayat penting bagi kita sekalian, menjadi dasar pengampunan itu, yang menjadi contoh luar biasa bagaimana orang yang dewasa imannya di dalam Kristus mengambil tindakan untuk mengampuni, memiliki gaya hidup yang mengampuni, karena Bapa yang Maha Tinggi telah mengangkat kita dan mengampuni segala dosa kesalahan kita. Maka wajiblah kita mengampuni saudara-saudara kita. Kita bisa saling mengampuni satu dengan yang lain, sehingga relasi kita menjadi baik, sama seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Bapa telah mengampuni kita melalui pengorbanan putranya, supaya hubungan kita dengan Allah dipulihkan kembali. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal, hidup yang abadi. Sebab Allah mengirim anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi untuk menyelamatkannya. Saudara, luar biasa hal ini. Apa yang dilakukan Tuhan Allah karena begitu kasihnya kepada kita. Kita perhatikan, Allah begitu mengasihi manusia, saya dan saudara, sehingga Tuhan Yesus datang untuk mati di atas kayu salib, menggantikan kita. Dia telah berkorban, mengorbankan segala sesuatunya, supaya hubungan kita, hubungan manusia dengan Tuhan Allah berbaik kembali. Ya, Allah mengirim anaknya bukan untuk menghakimi dunia ini, bukan untuk menghakimi kita, bukan untuk menghukum kita, tetapi justru untuk menyelamatkannya. Luar biasa, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kasih Allah. Kalau demikian halnya, maka wajiblah kita memiliki sifat dan sikap seperti Dia yang telah mengampuni kita. Roma pasal 5 ayat 8-9. Saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa. Bayangkan, saudara sekalian, bukan pada waktu kita sudah menjadi kudus, menjadi suci, menjadi baik, menjadi berkenan. Tidak. Tetapi justru pada waktu kita masih orang berdosa. Tujuannya adalah supaya kita berbaik kembali, mempunyai relasi yang dipulihkan dengan Allah sendiri. Sekarang kita sudah berbaik kembali, artinya mempunyai relasi yang indah, relasi yang harmonis dengan Allah melalui kematian Kristus. Karena itu, pasti kita akan diselamatkan juga dari murka Allah oleh Kristus. Jadi dengan demikian, saudara sekalian, Allah memiliki gaya hidup yang mengampuni karena kasih-Nya yang begitu besar. Maka layaklah kita sebagai orang-orang yang telah ditebus-Nya, orang-orang yang dewasa iman di dalam Kristus, memiliki gaya hidup yang sama, memiliki gaya hidup Bapa yang telah mengasihi kita, yaitu penuh dengan pengampunan satu dengan yang lain. Kita lihat dasar yang lain dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu pun mendorong kita untuk mengampuni orang lain. Matius pasal 6 ayat 12 dan 14.
Saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari supaya agak lebih jelas bagi kita sekalian. Doa ini, ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kalau kalian mengampuni orang yang bersalah kepadamu, kata Tuhan Yesus, Bapamu di surga pun akan mengampuni kesalahanmu. Jadi dasarnya jelas sekali, yaitu dorongan oleh Tuhan Yesus Kristus, dorongan dari Tuhan Yesus Kristus untuk kita, supaya kita pun mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, karena Allah telah mengampuni kita sekalian. Saudara sekalian, kalau begitu besar kasih-Nya kepada kita, pada waktu kita masih memberontak kepada Tuhan Allah, Allah berkenan datang untuk mengampuni kita, untuk menyelamatkan kita. Maka pada waktu saudara kita pun bersalah, marilah kita memiliki sifat seperti Bapa yang telah mengasihi kita. Kita pun mengampuni satu dengan yang lain, sehingga relasi itu akan menjadi lebih baik dan lebih harmonis. Nah, berikutnya kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat pribadi, dihidupkan kembali bersama-sama dengan Dia sehingga memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah, telah menerima pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Allah, maka wajiblah kita juga memiliki gaya hidup seperti Bapa yang di surga, penuh pengampunan karena kasih-Nya kepada manusia. Kita mengampuni karena kasih. Kita harus mengasihi satu sama lain. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11b itu memberitahu kita hal yang demikian. Kita sadari bahwa tidak mudah mengampuni orang yang bersalah pada kita. Itu jelas, saudara sekalian. Bahkan boleh dikatakan tidak mungkin. Apalagi menerapkan gaya hidup yang penuh dengan pengampunan. Namun kita sadar bahwa hal itu hanya dimungkinkan, hanya mungkin dilakukan karena Kristus yang menguasai kita. Hanya orang yang telah mengalami pengampunan Allah yang mampu mengampuni dengan benar, yaitu berdasarkan pada kasih. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan kasih yang menuntut syarat-syarat tertentu, tetapi kasih yang dipengaruhi oleh subjeknya, yaitu karena keputusan pribadi untuk mengasihi meskipun rugi, meskipun harus berkorban, baik berkorban harta maupun berkorban perasaan kita. Sama seperti Bapa yang mengampuni kita pada waktu kita masih berdosa. Saudara sekalian, itu hal yang luar biasa. Kedewasaan seorang di dalam Kristus akan diuji melalui gaya hidup yang satu ini. Benarkah seseorang bisa mengampuni saudara-saudaranya dan kemudian memiliki hubungan yang dipulihkan kembali? Mari kita ingat juga bahwa saling mengampuni adalah perintah juga yang disampaikan Tuhan Yesus kepada semua yang menjadi pengikutnya, yang menjadi murid-muridnya. Dia memperingatkan para muridnya, kalau kalian mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di surga pun akan mengampuni kesalahanmu. Tapi kalau kalian tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini adalah keras dan tegas dari Dia yang telah mengampuni kita. Maka biarlah gaya hidup untuk mengampuni selalu mewarnai seluruh kehidupan kita. Orang-orang yang terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15. Dan 1 Korintus 13 ayat 4a, 5b memberitahu kita
bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan perhatikan, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itulah makna dari pengampunan, yaitu tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati, karena di dalam dirinya penuh dengan pengampunan. Inilah gaya hidup yang mengampuni. Mari kita menerapkan gaya hidup mengampuni ini mulai dari sekarang, mulai dari hari ini. Apalagi di tengah kondisi dan situasi yang tidak mudah pada saat ini, baik dalam kondisi ekonomi, kesehatan, keamanan, semuanya. Kita melihat ada goncangan-goncangan di sekeliling kita. Namun, marilah kita menerapkan gaya hidup yang satu ini, yaitu hidup mengampuni saudara-saudara kita yang mungkin telah melukai hati kita, atau telah meminjam dan belum kembali karena tidak mampu membayarnya. Marilah kita mengampuni mereka, supaya hubungan kita dengan mereka pulih kembali, sama seperti Tuhan Yesus telah melakukannya untuk kita, dan hubungan kita dengan Allah yang Maha Tinggi dipulihkan kembali. Mari kita terapkan gaya hidup yang mengampuni ini mulai dari hari ini. Mari kita menerapkan gaya hidup yang saling mengasihi, supaya tidak ada perpecahan di antara kita, tetapi yang ada adalah keharmonisan hidup bagi kemuliaan namanya. Bukankah kita mengingat bahwa kita dikenal adalah murid-murid Kristus? Jikalau kita saling mengasihi, maka marilah kita melakukan ini dengan kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Biarlah kasih-Nya lah yang menguasai kita sepanjang umur hidup kita. Marilah kita bersama-sama menjalani gaya hidup penuh kasih yang dicirikan mengampuni satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari ini. Atas berkat-Mu, kami sekalian dapat menikmati pelajaran yang begitu indah. Pelajaran yang tidak mudah untuk kami terapkan, Tuhan. Namun inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Supaya hubungan kami satu dengan yang lain. Supaya hubungan kami dengan sesama kami. Supaya hubungan kami dalam rumah tangga kami, supaya hubungan kami dengan saudara-saudara kami yang ada di sekeliling kami, supaya hubungan kami dengan anak-anak kami, dengan cucu-cucu kami, dengan keluarga besar kami menjadi harmonis. Karena kami semua memiliki warna gaya hidup yang mengasihi dengan mempunyai ciri siap untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Sesuai dengan pelajaran yang Tuhan berikan kepada kami, mampukan kami Tuhan Yesus, supaya kami dapat melakukannya, dan kami persembahkan semua bagi kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin.